Coba kalian ingat lagi, di tahun 1990 sampai 2000-an, saat kalian masuk ke ruang tamu atau masuk ke mobil, merek apa yang paling sering kalian lihat terpampang di perangkat audionya? Kemungkinan besar, ada 3 huruf kapital di sana. GVC. Di masa itu, memiliki mini kompo GVC, TV tabung, atau kamera videonya adalah simbol status yang sangat membanggakan. GVC bukanlah merek sembarangan. Mereka adalah raksasa teknologi yang pernah membuat Sony bertekuk lutut dalam salah satu perang format digital paling berdarah di abad ke-20. Tapi, tahukah kalian rahasia terbesarnya? Selama masa keemasannya itu, GVC sebenarnya tidak berdiri sendiri. Mereka adalah anak asuh yang dikuasai oleh raksasa elektronik lain, yaitu Matsushita, yang kini kita kenal sebagai Panasonic. Lalu, jika mereka sehebat itu, kenapa hari ini GVC seolah menghilang dari pasaran? Apakah mereka bangkrut? Atau ada intrik bisnis di mana Panasonic sengaja membuang mereka? Hari ini kita akan melakukan perjalanan mesin waktu, membedah sejarah perusahaan, intrik akuisisi, produk-produk revolusioner yang legendaris di Indonesia, hingga barang langka yang diburu kolektor. Inilah kisah tentang GVC. Banyak yang mengira GVC adalah perusahaan murni dari Jepang, padahal sejarahnya sedikit unik. GVC adalah singkatan dari Japan Victor Company atau Nippon Victor Kabushiki Gaisha. Perusahaan ini didirikan di Yokohama pada tahun 1927. Siapa penemunya? Ironisnya, GVC awalnya adalah anak perusahaan dari Amerika Serikat, yaitu Victor Talking Machine Company, perusahaan pembuat piringan hitam legendaris. Awalnya GVC hanya membuat piringan hitam dan alat pemutarnya. Tapi nasib perusahaan ini berubah total ketika seorang jenius bernama Kenjiro Takayanagi bergabung. Di Jepang, Takayanagi dijuluki sebagai Bapak Televisi Jepang. Pada tahun 1939, di bawah naungan GVC, beliau berhasil membuat televisi pertama di Jepang. Sayangnya, Perang Dunia Kedua meletus, Jepang hancur, dan pabrik GVC ikut porak-poranda. Setelah perang, GVC sempat goyah hingga akhirnya harus melepas mayoritas sahamnya. Disinilah sejarah besar terjadi. Pada tahun 1954, raksasa teknologi Jepang Matsushita Electric Industrial Co., perusahaan induk dari merek National dan Panasonic, melihat potensi emas di dalam GVC. Matsushita akhirnya mengakuisisi saham mayoritas GVC, tepatnya sebesar 52,4%. Meski berstatus sebagai anak perusahaan Panasonic, budaya kerja mereka unik. Panasonic membiarkan GVC beroperasi secara independen. Mereka tidak dilebur. Bahkan GVC seringkali dibiarkan bersaing langsung dengan produk-produk Panasonic di pasaran. Di bawah suntikan dana dan perlindungan Panasonic inilah, GVC bersiap menciptakan salah satu senjata paling mematikan dalam sejarah elektronik. Masuk ke tahun 1970-an, di saat dunia mulai gila dengan hiburan visual rumahan. Sony, sang raksasa elektronik saat itu, merilis format kaset video bernama Betamax pada 1975. Kualitas gambarnya tajam, bentuknya ringkas, Sony merasa di atas angin. Tapi, GVC diam-diam meracik senjata rahasia. Tim insinyur GVC, dipimpin oleh Shizuo Takano dan Yuma Shiraishi, mengembangkan format yang berbeda, yaitu VHS atau Video Home System yang dirilis tahun 1976. Kualitas Betamax Sony gambarnya tajam, teknologinya canggih, tapi durasi rekamannya pendek, hanya 1 jam, dan mesinnya sangat mahal dan tertutup. Sementara mesin buatan GVC lebih murah, pita kasetnya lebih panjang, bisa 2 jam untuk merekam 1 film layar lebar utuh, dan GVC mengambil strategi open source ala era 70-an, mereka membagikan lisensi teknologi VHS ini ke pabrikan lain, termasuk ke induknya sendiri, yaitu Panasonic, lalu ke Hitachi dan Sharp. Akhirnya, GVC menang telak. VHS buatan GVC menjadi standar global di seluruh dunia. Sony kalah telak dan terpaksa ikut memproduksi VHS.
Kemenangan ini membuat GVC mendadak jadi penguasa ruang keluarga sedunia. Kesuksesan global ini merembet ke Indonesia. Mulai dari tahun 80-an hingga awal 2000-an, GVC adalah simbol status sosial dan selera musik yang tinggi di kalangan orang Indonesia. Pesaing utama mereka di Indonesia waktu itu adalah Polytron, Sony, Pioneer, dan Aiwa. Tapi GVC punya tempat tersendiri. Mari bernostalgia dengan deretan produk legendaris GVC di Indonesia. GVC Mini Compo seri UX dan PC. Hadir dengan desain elegan, dominasi silver atau aksen kayu yang jauh dari kesan norak. Jagoan ruang keluarga ini menawarkan pemutar CD 2 dan kualitas suara superior dengan bass empuk berkat teknologi Active Clear Sound. Camcorder Compact VHS-C seri GR. Kamera andalan keluarga menengah ke atas era pradigital untuk merekam acara nikahan atau study tour. Nostalgia terbesarnya adalah kaset mini ini harus dimasukkan ke dalam adapter berbentuk kaset VHS raksasa sebelum diputar di video player TV rumah kita. GVC ke boombox seri RV&B. Rajanya boombox 90-an. Desainnya garang menyerupai tabung meriam. Berbekal dual 6.3-inch subwoofers, perangkat portable ini jadi barang wajib anak breakdance karena dentuman bassnya dijamin sanggup menggetarkan kaca jendela tetangga. Audio hi-fi GVC era 80-an. Kasta tertinggi audio rumahan dengan teknologi Super A-Class seperti seri AX9 yang menghasilkan suara jujur dan jernih tanpa membuat mesin cepat panas. Fitur paling mewah dan ikonik pada zamannya adalah SEA atau Sound Effects Amplifier, sebuah graphic equalizer canggih yang tertanam langsung di body amplifier. GVC Woodcone Speaker, masterpiece idaman para audiophile. Insinyur GVC bermimpi selama 20 tahun untuk membuat membran speaker dari kayu demi resonansi seindah biola. Masalahnya, kayu yang selalu pecah saat dipres. Solusinya baru ditemukan saat seorang insinyur GVC sedang makan cumi kering di sebuah kedai sake. Ia sadar cuminya sangat kenyal kalau direndam sake atau arak beras Jepang. GVC akhirnya mencoba merendam lembaran kayu birch ke dalam air sake sebelum dipres. Hasilnya, kayu tersebut tidak pecah. Inovasi gila ini menghasilkan Woodcone speaker seperti seri EX-A1 yang kualitas suaranya sangat jernih dan melegenda hingga hari ini. Produk-produk tadi tidak hanya jadi pajangan masa lalu. Beberapa barang GVC kini berstatus Holy Grail alias harta karun buruan kolektor dunia. Pertama, GVC RC90 Boombox rilis tahun 1981. Boombox ini saking legendarisnya sampai jadi cover album rapper kondang LL Cool J. Kondisi mulus RC190 hari ini bisa laku terjual di angka puluhan juta rupiah. Bahkan ada yang laku di atas 50 juta rupiah untuk kondisi min. Lalu, GVC Videosphere seri 3240. TV CRT rilis tahun 1970-an yang bentuknya sangat unik, menyerupai helm astronot Apollo 11. Karena desain retro futuristiknya, TV mungil ini dihargai belasan hingga puluhan juta rupiah di situs lelang internasional. Lalu, jika punya inovasi sehebat itu, kenapa GVC lenyap? Jawabannya ada pada transisi teknologi digital dan keputusan bisnis induk perusahaannya, Panasonic. Masuk ke era 2000-an, kaset VHS mati dihantam DVD. Kamera video pita digerus oleh kamera digital bersensor memori. GVC terlambat beradaptasi. Akibatnya, pada pertengahan 2000-an, GVC terus-menerus mencetak kerugian finansial yang besar. Kerugian ini mulai membebani Panasonic atau Matsushita sebagai pemegang saham utamanya. Nilai saham GVC yang dipegang Panasonic saat itu ditaksir mencapai lebih dari 80 miliar yen atau sekitar 700 juta US dollar. Akhirnya, Panasonic membuat keputusan pahit. Pada Januari 2007, Panasonic mendadak melepas sebagian besar sahamnya di GVC. Untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan total, GVC sepakat melakukan merger dengan perusahaan audio asal Jepang lain, yaitu Kenwood, dan membentuk GVC Kenwood Holdings pada Oktober 2008. Puncaknya, pada Januari 2012, Panasonic secara resmi melepas hampir seluruh sisa sahamnya,
turun drastis hingga tersisa 1,7% saja, secara resmi bercerai dan melepaskan GVC sepenuhnya. Setelah lepas dari Panasonic dan bergabung dengan Kenwood, perusahaan baru ini sadar mereka tak lagi bisa melawan brand Korea dan China di pasar massal. GVC mengubah haluan bisnis secara drastis. Mereka mundur dari pasar TV dan elektronik ruang tamu, dan kini fokus pada pasar business to business atau B2B. Saat ini GVC, di bawah GVC Kenwood, masih hidup dan meraup untung dari sektor audio mobil pintar dan dashcam, sistem komunikasi radio profesional atau handy-talkie untuk industri dan kepolisian, proyektor home theater ultra high-end seri DILA yang harganya setara mobil baru, dan kamera broadcasting untuk stasiun televisi. Jadi GVC tidak bangkrut, mereka hanya bertransformasi, melepaskan identitas lamanya demi bisa bertahan hidup di era modern. Walaupun tidak lagi menghiasi sudut ruang tamu kita, jejak sejarah yang ditinggalkan GVC, mulai dari kaset VHS yang menemani masa kecil kita, hingga speaker kayu hasil rendaman sake, akan selalu jadi mahakarya tak melupakan di dunia teknologi. Apakah kalian masih menyimpan barang elektronik merek GVC di rumah? Coba tulis pengalaman kalian atau tipe barangnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.